Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila adalah harga mati. Khususnya untuk pemerintah sebagai penyelenggara negara dan para pelaku politik yang duduk di partai politik tentunya. Saya sebagai ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila hanya ingin mengingatkan dengan tegas bahwa saat ini Indonesia sesungguhnya sudah tidak lagi berdasar Pancasila, tetapi lebih berdasar kepada ADART, partai politik terbesar yang berkuasa. Untuk itu kita harus mulai meluruskan tata kehidupan peradaban ini, harus mulai masuk peradaban baru berdasar Pancasila. Dan itu kita harus ingat jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan dan melupakan sejarah. Kita mulai dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang dulu pelakunya adalah ini makam pahlawan nasional Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Imogiri, Bantul, ya. Beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, adalah pelaku sejarah yang sesungguhnya sampai detik ini masih menyimpan, ya, sejarah peteng atau sejarah gelap yang belum ditafsirkan atau belum mampu ditafsirkan oleh ulama-ulama yang ahli di bidang keilmuan apapun, yang hanya berdasar kepada kitab-kitab tertulis. Karena yang mampu menafsirkan tentang sejarah peteng yang dibawa oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 harus ulama yang sudah mempunyai kemampuan ahli di bidang membaca kitab yang ada di Lauhul Mahfud yang bunyinya Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi saat ini sudah saatnya kita mengenolkan sistem. Mengenolkan sistem itu bagaimana? Kita merdeka tahun 1945, kemudian tahun 46 sampai tahun 49 kita sempat beribu kota di Yogyakarta. Di Yogyakarta inilah adalah ada sesuatu yang harus diterangkan saat ini. Sejarahnya bagaimana, dan itu yang mampu menerangkan itu hanya ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang sesungguhnya itu singkatan dari pancaran sinar ilahi. Kalau saudara kita Nasrani harus berdasar Roh Kudus. Kalau saudara agama lain berdasar Roh Suci, sementara kalau beragama Islam harus berdasar Nur Muhammad. Jadi, kemudian tahun 1950 tercetuslah kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang sesungguhnya sampai detik ini ibarat bayi dilahirkan belum dibuatkan akte kelahiran. Dan yang bisa membuat akte kelahiran siapa? Untuk didaftarkan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Internasional. Ya, wadahnya adalah induk lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian siapa lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia itu? Dulu sebelum kemerdekaan itu adalah kumpulnya para ratu raja sultan bangsawan senusantara. Tetapi saat ini harus berisi ulama-ulama yang ahli di bidang keilmuannya, yang totalnya ada 72 ulama. 72 ulama itu siapa? Yaitu ulama itu maksudnya, maknanya adalah seseorang yang punya keahlian di bidang keilmuan masing-masing, sementara harus ulama yang Islam, yang selamat. Begitu. Dan sementara Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir sudah mengatakan bahwa Islam itu akan terbagi menjadi 72 bagian. Dan saya sesungguhnya hanya mengumpulkan saudara-saudara, ya, yang punya keulamaan di bidangnya masing-masing, yang semuanya itu sesungguhnya salah semua menurut Nabi Muhammad. Begitu. Dan kemudian saya juga harus menegaskan juga, di dalam kepengurusan itu ada yang namanya pelindung. Siapa pelindung di dalam kepengurusan PKRI ini?
pelindung di dalam kepengurusan PKRI ini tidak hanya melindungi urusan duniawi, tetapi mereka harus sanggup melindungi pelindung dunia akhirat. Dan pelindung dunia akhirat itu adalah guru ngaji saya. Dan guru ngaji saya bersedia, sanggup, karena beliau sudah mursyid. Sampai beliau mengatakan, sudah saatnya Pancasila ditegakkan. Kamu nggak usah takut dalam menegakkan Pancasila. Walaupun kamu harus kehilangan segalanya, karena sebenarnya semuanya ini adalah milik negara, yaitu milik yang punya negara, yaitu Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi guru saya sudah berpesan demikian. Bahkan beliau juga berpesan, kalau mau menyalahkan, salahkan saja saya. Ya, karena apa? Sesungguhnya manusia di dunia saat ini itu salah semua menurut Nabi Muhammad. Tapi sebagai saya yang ulama Pancasila, semuanya benar. Ya, karena saya akan tahu di mana letak kesalahannya semuanya. Dan kalau mau menyalahkan di sini, yang paling salah siapa? Ya ulama Pancasila ini. Begitu. Jadi itu yang butuh saya tegaskan, karena saat ini maaf ya, sudahlah, tidak usah mengaku-aku sebagai keturunan habaib ya, karena sesungguhnya keturunan habaib pun itu salah semua kalau menurut Nabi Muhammad. Demikian juga tidak usah mengaku-ngaku keturunan raja, karena sudah berakhir ya, karena nanti yang akan menjadi raja Jawa terakhir ya Hamengkubuwono ke-10. Sudah sempurna, Hamengkubuwono ke-10 itu tatanan yang paling sempurna, sudah berakhir. Dan mahkotanya nanti adalah ini yang sementara saya pakai ini, karena saya hanya mewakili beliau untuk mengumpulkan ke-72 ulama-ulama yang ahli di bidangnya masing-masing nantinya. Jadi demikian ini yang harus saya sampaikan. Sudahilah, ayo kita guyub rukun ya, di dalam kepengurusan 72 ulama yang harus saya kumpulkan. Saya masih diberi kesempatan sudah 37 ulama yang saya kumpulkan, sementara 35 lainnya saatnya di sini siapa yang berkehendak nanti setelah menghadap ke raja terakhir di akhir zaman atau di Nusantara, bahkan di dunia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang menjadi gubernur sekaligus raja daerah istimewa Yogyakarta. Saatnya kita bersinergi, bersatu padu dalam bingkai persatuan Indonesia demi menegakkan Pancasila, yang pemilu ke depan ini harus segera diundur untuk membuat undang-undang Omnibus Law yang nanti wadahnya adalah induk lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah saatnya kita menjadi petugas negara yang sanggup menjadi abdi negara kesatuan Republik Indonesia, yang berarti mengabdi kepada rakyat Indonesia. Jadi juga saya ingin menegaskan, dari ke-72 ulama itu, sayalah yang sudah dikodratkan menjadi ulama besar cinta negara. Karena bagi pelindung dunia akhirat di kepengurusan ini, yaitu guru ngaji saya sudah mengatakan, sesungguhnya ulama-ulama yang ada saat ini yaitu ulama besar cinta uang negara. Untuk itu saatnya kaum Adam tidak boleh lagi terkendali oleh kaum Hawa yang sesungguhnya, maaf, sejarah Nabi Adam mengatakan biang kerok menjadikan Nabi Adam di surga turun atau dibuang ke dunia yang sesungguhnya neraka, itu adalah kaum Hawa. Saatnya kaum Hawa tahu diri kepada kaum Adam untuk duduk hanya sebagai pembantu untuk menata urusan dunia ini agar benar-benar menjadi adil dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Merdeka lahir dan batin.